Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila Fazia Putri Ambiven dengan NPM 20051 dari sesi 20B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo project data penjualan. Pertama, kita aktifkan dulu SAM-nya, yang mana aktifkan Apache, MySQL, dan FileZilla. Setelah sudah aktif, kita masuk ke PHP MyAdmin. Untuk membuat database toko yang terdiri dari tabel barang, pelanggan, dan transaksi. Tabel barang terdiri dari kode, nama, dan harga. Setelah itu di tabel pelanggan yang terdiri dari kode pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Setelah itu tabel transaksi terdiri dari kode transaksi, kode pelanggan, kode barang, jumlah beli, dan total harga. Setelah kita membuat database di PHP MyAdmin, barulah kita rancang di Delphi. Yang mana halaman utamanya seperti ini. Sebelum menjadi tampilan seperti ini, kita buat di main menu. Yang mana main menu itu kita rancang yang terdiri dari transaksi penjualan, data barang, laporan, bantuan, dan data pelanggan. Yang mana bantuan terdiri dari informasi dan keluar. Setelah kita merancang dari halaman depan kita, barulah kita buat from untuk data barang supaya kita tekan data barang keluar hasilnya nanti, yang mana bisa ke new dan from. Di sini saya sudah membuat data barang, from data barang, yang mana from data barang ini kita pilih ke Ado connection, yang mana di Ado connection ini kita ganti namanya menjadi koneksi database atau koneksi DB. Setelah itu login from-nya false dan connection string-nya ini kita pilih dari database toko tadi. Setelah itu kita pilih Ado query, yang mana namanya kita berikan nama query barang karena untuk data barang. Setelah itu ke connection-nya kita arahkan ke koneksi B atau koneksi database. Setelah itu SQL-nya kita tulis sintak select kali from barang. Setelah itu kita pilih ke data access dan kita pilih data source, yang mana data source-nya namanya kita pilih data barang dan dataset-nya kita pilih query barang. Setelah kita masukkan data source-nya, barulah kita pilih ke DP grid untuk membuat tabel seperti ini. Setelah kita membuat tabel seperti ini, kita membuat codingan di button simpan. Seperti ini codingan dari button simpan, yang mana variabelnya ada nama, kode, dan harga yang tadi sudah kita buat di database di PHP MyAdmin. Setelah kita membuat codingan dari button simpan,
kita buat codingan ubah. Variabelnya kode, nama, dan harga. Setelah itu, button hapus. Setelah kita membuat dari from barang, barulah kita buat from data pelanggan. Yang mana sama seperti tadi, kita buat from baru, setelah itu kita rancang. Seperti ini tampilan dari from pelanggan. Yang mana kita sama seperti langkah sebelumnya, kita masukkan Ado connection-nya, yang mana namanya koneksi DB, serta connected-nya true, login from-nya false. Setelah itu Ado query-nya seperti tadi, kita masukkan sintak dari SQL-nya. Setelah itu data grid, data source-nya kita beri nama data pelanggan dan data set-nya query pelanggan. Setelah itu kita masukkan ke DB grid-nya untuk membuat tabel seperti ini. Sesudah kita membuat tabel ini, jangan lupa di Adobe Query-nya kita aktifkan active-nya true. Dan juga sama seperti tadi, kita coding di button simpan, yang mana variabelnya terdiri atas alamat, kode pelanggan, nama, dan nomor HP. Yang membedakannya di sini kita menginputkan data pelanggan. Jadi di sini kita masukkan dari kode pelanggan. Sama seperti tadi untuk button simpan dan button hapus. Setelah kita merancang atau membuat data barang, barulah kita ke data transaksi. Sama seperti sebelumnya, kita rancang ke buat new, baru ke from. Seperti ini tampilannya untuk from transaksi. Sama seperti tadi, untuk Ado connection-nya, untuk Ado query, untuk Ado source, jadi sama seperti tadi untuk button simpan, ubah, dan hapus. Setelah kita sudah merancang dari halaman utama, data pelanggan, masukkan data pelanggan, memasukkan data barang, dan memasukkan transaksi penjualan, barulah kita run untuk melihat hasilnya. Baiklah, di sini tampilan dari hasil run tadi, yang mana di data barang. Di sini saya ingin menginputkan data barang baru, misalnya dengan kodenya 005, dengan nama Samsung, nama barangnya Samsung, harganya 5 juta. Maka dia akan terinput. Dan jika saya ingin mengubahnya, cukup dengan mengganti kode. Misalnya saya ingin mengganti kode 005 ini dari Samsung menjadi iPhone 8 Plus dengan harga 3.500.000. Ubah. Maka dia akan terubah dari Samsung menjadi iPhone 8 Plus. Dan jika saya ingin menghapus, di sini saya akan menghapus Lenovo dari kodenya iPhone 8 Plus.
maka dia akan terhapus. Setelah di kode barang, tampilan dari data pelanggan. Di sini saya sudah menginputkan data pelanggannya kok dengan kode pelanggannya 0001 dengan nama Salsabila Fazia Putri Amifen, dengan nomor HP dan alamatnya. Jika saya ingin memasukkan data pelanggan baru, misalnya dengan kode 002 dengan nama Bella Apriani, nomor HP-nya saya ngasal saja. Dan saya ingin menyimpannya, maka dia akan tersimpan. Dan jika saya ingin mengubah kode pelanggan ini 002 diganti dengan nama dengan nomor HP alamat. Maka dia akan terubah. Dan jika menghapusnya, saya cukup menghapus, maka dia akan terhapus. Ini untuk data pelanggan. Jika kita ke transaksi penjualan, di sini saya sudah menginputkan kode transaksinya 1001, kode pelanggannya 001 dari data pelanggan tadi, dan kode barangnya 1, jumlah belinya 2, dengan total harga 8 juta. Ini saya masukkan kodenya pelanggannya. Di sini saya melihat di data pelanggan, misal saya menyimpan ingin kode pelanggannya 02 dengan kode barangnya dengan kode barang, maka di data barang kode barangnya di sini saya memilih yang iPhone. Dengan iPhone jumlah pembeliannya saya ingin 1 dan total harga berarti 15 juta. Akan tersimpan secara otomatis. Jika saya ingin mengubahnya, saya ingin kode pelanggannya 2, tetapi kode barangnya saya yang Lenovo. Jumlah pembeliannya 2 dengan harga Lenovo dengan harga 8 juta. Oh, ini kode barangnya 4. Dengan jumlah pembelian 2, 8 berarti 16 juta. Jadi saya ingin mengubahnya, maka dia akan terubah. Dan jika saya ingin menghapus dari kode transaksi 1002, kode pelanggan yang 002, itu seperti ini hasilnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai demo project transaksi penjualan dari database toko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.